Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi sejarah kelahiran dasar negara Indonesia. Mari kita simak penjelasan lengkapnya di video berikut ini. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah unik yang melibatkan banyak komponen bangsa, mulai dari tokoh nasional hingga badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI. Kelahiran Pancasila dibagi menjadi 3 fase: fase pembuahan, fase perumusan, hingga fase pengesahan. Fase pembuahan pada tahun 1920-an, nilai-nilai embrional pada bangsa Indonesia sebelum menjadi negara bangsa. Pada 17 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kearifan lokal dan tata nilai masyarakat sejak zaman kerajaan. Sintesis ideologi pada tahun 1920-an terjadi pertemuan pemikiran antara nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan produk nyata dari fase ini, di mana bangsa Indonesia mulai membuang nasionalisme sempit dan membangun nasionalisme kewargaan yang berbasis persatuan. Fase perumusan, sidang BPUPKI. Fase ini terjadi pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan mereka. Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945, mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo, 31 Mei 1945, membahas 3 teori negara: teori perseorangan, liberal, teori kelas, Marxisme, dan teori integralistik. Supomo mengusulkan negara integralistik karena dianggap paling cocok dengan struktur sosial Indonesia, di mana negara bersatu dengan rakyatnya tanpa membedakan golongan. Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945, mengusulkan nama Pancasila sebagai filosofis groundslike, dasar filsafat. Rumusan awal Soekarno: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ia juga menawarkan konsep Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, dan Ekasila, gotong royong. Dinamika menuju pengesahan. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, muncul rumusan awal di mana sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kompromi nasional demi merangkul seluruh warga dari Indonesia Timur dan penganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terjadi diskusi besar. Tokoh seperti Bung Hatta, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya sepakat mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Fase pengesahan 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI melakukan langkah yang krusial. Pengesahan dasar negara. Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pemilihan pemimpin. Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Penataan negara. Pembentukan 8 provinsi awal: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil, beserta gubernurnya, serta pembentukan 12 departemen dan kementerian. Demikian atas pemaparan mengenai sejarah kelahiran bangsa negara kita, yaitu Pancasila. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan dan memperkuat rasa nasionalisme kita sebagai generasi penerus. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.